saudara, puji nama Tuhan, kita sudah sampai di pertengahan minggu kedua di bulan Januari. Kita akan melakukan ibadah bersama-sama pada malam hari ini. Kita akan meninggalkan segala kesedihan dan duka yang ada. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan dengan pujian datang ke hadirat Tuhan. Ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada malam hari ini Tuhan kembali telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing bersama dengan saudara-saudara kami. Tuhan, kami melakukan ibadah secara virtual pada malam hari ini. Kami yakin dimanapun satu dua orang berkumpul, ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Dan kiranya Engkau bertahta di atas segala puji-pujian kami ya Tuhan. Dan kiranya firman pun yang akan kami dengar boleh membukakan pintu hati kami. Tuhan, kiranya Engkau melayakkan, menyucikan hati kami untuk kami menerima berkat-Mu pada malam hari ini melalui ibadah kami. Amin. Shalom, sehat dan sejahtera selalu. Di hari ke-14 di awal tahun 2021 ini, tentu kita berharap berkat Tuhan tetap melimpah atas kita semua. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan dengan tema dipanggil bagi sesama yang diambil dari Matius 10 ayat 1 sampai 4. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dulu agar kita dapat menerima firman Tuhan dan kita layak untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu. Kalau pada malam hari ini, Engkau telah memberkati kami semuanya. Dan sebentar kami akan belajar firman Tuhan tentang dipanggil bagi sesama. Kami mohon Tuhan mencurahkan berkat atas kami, layakkan kami untuk menerima firman-Mu dengan sepenuh hati kami.
Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu ini dengan penucapan syukur. Amin. Dipanggil bagi sesama dari Matius 10 ayat 1-4 akan saya bacakan nats tersebut. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus dan anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mungkin kita baca ayat-ayat di atas, kita berpikir bahwa ayat ini hanya menyebutkan nama rasul-rasul Kristus. Tetapi ada hal-hal yang sangat menarik di balik pernyataan ini. Mengapa? Karena dalam Matius pasal 10 ayat yang pertama dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi, hal pertama yang dapat kita pelajari di sini adalah seseorang dapat menjadi murid karena dipanggil dan menanggapi atau merespons panggilan Tuhan. Kita tentu bisa bagaimana menanggapi panggilan Tuhan. Dengan cara apa? Nah, hal ini menarik. Karena banyak orang berpikir, saya harus menjadi majelis gereja dahulu, baru saya dapat menjadi anggota gereja. Mungkin saya harus mendaftar dulu, baru saya diakui sebagai anggota gereja. Tetapi saudaraku, untuk menjadi murid Kristus, kita dituntut dan cukup menerima panggilan Tuhan dan menanggapi panggilannya. Dengan kata lain, boleh kita orang kaya, atau sejak lahir kita sudah beragama Kristen, atau dari kandungan ibu bahkan sekalipun sudah beragama Kristen, tetapi jika kita tidak menerima panggilan khusus dari Tuhan, maka kita tidak bisa disebut sebagai murid Kristus. Orang Kristen tidak selamanya murid Kristus, tetapi sebabnya yang perlu bagi kita bukan hanya menjadi orang Kristen atau yang beragama Kristen, tetapi menjadi murid Kristus yang hidup menurut kehendak Kristus. Mungkin kita berkata, bagaimana saya dapat menjadi murid Kristus? Ada dua hal yang mendasari. Yang pertama, menyadari diri kita bahwa kita dipanggil oleh Tuhan. Kita dipanggil dari mana? Kita dipanggil dari dalam kegelapan. Alkitab berkata bahwa kita dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Yang kedua, kita dipanggil dari mana? Kita dipanggil dari kehidupan yang berdosa. Artinya, kita hidup dalam dosa. Alkitab berkata, maka setiap dari kita yang hidup dalam dosa, upah dosa adalah maut. Kita diselamatkan Tuhan. Kita dipanggil. Karena apa? Karena kita semula terjual di bawah kuasa dosa, tetapi Yesus mencurahkan darahnya untuk kita. Membeli kita dengan harga yang mahal, karena kita berharga. Kita dipanggil dari dalam dosa dan dibawa masuk ke dalam surga. Jadi kita bisa bertanya, siapakah yang dipanggil? 1, mereka orang yang berdosa. 2, mereka orang yang semula berada di dalam gelimangan dosa atau neraka. Jadi, bila ada di antara kita merasa saya orang berdosa, kita diingatkan melalui ayat di atas bahwa Tuhan memanggil kita semua, saudara dan saya. Bila kita bertanya, bagaimana Allah memanggil saya? Jawabannya adalah melalui firman Allah yang kita baca setiap waktu. Firman Allah adalah bukti bahwa Tuhan memanggil setiap orang yang menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dan kedua adalah orang yang menyadari bahwa dirinya sedang menuju neraka karena dosanya.
Tetapi persoalannya adalah kita bukan hanya tahu dan menyadari bahwa kita dipanggil, tapi kita juga harus menyadari bahwa kita harus menanggapi panggilan Tuhan. Ada banyak orang yang tahu sebetulnya Tuhan memanggil kita, tapi kita tetap cukup puas dalam kehidupan di dalam dosa. Tetap cukup puas dengan kebiasaan lamanya. Biarlah lewat pengajaran ini kita diingatkan dalam kasih Kristus bahwa seseorang dapat menjadi murid Kristus ketika ia tahu bahwa Allah memanggil dia dan lebih daripada itu. Ia membuka hati untuk siap menerima panggilan. Kalau kita mempelajari Alkitab, kita jumpai bahwa Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan yang lain, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang sederhana. Tetapi mereka adalah orang-orang sederhana yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang sederhana, yang menyadari bahwa aku ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan Yesus. Lalu menanggapi panggilan dan berkata, "Ya Tuhan, aku mau, utuslah aku ingin melayani Engkau." Petrus meninggalkan jalannya serta perahunya dan ikut Yesus. Matius meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai dan mengikut Yesus. Ini yang dibutuhkan Yesus, yaitu orang-orang yang menanggapi panggilan dan berkata, "Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Engkau." Hal yang kedua, seorang murid harus hidup dengan kuasa. Jika kita murid, kita bukannya hanya hidup kenal dengan Tuhan dan bercerita tentang Tuhan, tapi seorang murid diberi pernyataan khusus, yaitu menerima kuasa dari Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ada dua kuasa besar yang berlaku bagi hidup orang percaya. Yang pertama adalah kuasa atas iblis dan kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Apa artinya kuasa iblis? Iblis selalu ingin menghancurkan segalanya, selalu ingin menyerang. Jadi seorang murid harus mempunyai kuasa. Yang pertama adalah memberhentikan setiap serangan kuasa kegelapan atau iblis. Kemudian memberhentikan setiap kehancuran yang terjadi di dalam rumah tangga, kehancuran di dalam diri anak-anak, kehancuran di dalam pola pikir, kehancuran dengan cara hidup, kehancuran di dalam cara hidup bersosial dan bermasyarakat. Kehancuran-kehancuran yang setan buat sehingga nilai kesucian hidup tidak lagi dipikirkan oleh manusia. Nilai kebenaran sudah tidak lagi dianggap. Ada banyak orang yang mencari keadilan dan keadilan, tetapi keadilan yang sesungguhnya tidak pernah terjadi. Banyak orang berbicara tentang damai dan damai, tetapi kedamaian yang sesungguhnya tidak pernah terjadi. Justru yang ada adalah kehancuran atas kedamaian. Justru yang ada adalah kehancuran atas hak asasi manusia. Justru yang ada adalah tekanan atas hidup manusia. Jadi, seorang murid Kristus adalah seorang yang memberhentikan segala kehancuran ini dan seorang yang berani untuk berdiri tegak untuk sebuah kebenaran dan percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan bukan hanya memberhentikan segala kehancuran dari pekerjaan setan, tetapi juga berani untuk membangun yang benar. Tuhan berbicara kepada Yeremia, "Aku mengutus engkau untuk menghancurkan, tetapi sekaligus untuk membangun, untuk mencabut, tetapi sekaligus untuk menanam dan meruntuhkan, tetapi sekaligus untuk menegakkan." Ada 3 mandat dari Tuhan untuk kita yang harus kita kerjakan. Seorang murid harus hidup dengan penuh kuasa atas setan. Jadi seorang murid bukannya hanya menghentikan dan menghancurkan kuasa setan, tetapi sekaligus membangun dengan landasan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang murid harus memiliki kuasa atas penyakit.
dengan hidup dalam kebenaran sehingga ia dibebaskan dari segala penyakitnya dan boleh menerima mujizat karena percaya bahwa dengan darah dan bilur-bilur Kristus kita telah disembuhkan. Yang ketiga adalah bahwa seorang murid yang tidak berjaga-jaga bisa saja mengkhianati dia. Itulah sebabnya Alkitab mengingatkan kita agar kita tidak memadamkan roh. Saya ulangi, firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita tidak memadamkan roh. Bahkan di sini dijelaskan, Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan. Siapa Yudas? Yudas bukanlah seorang pembunuh, tetapi Yudas adalah seorang murid. Tetapi karena dia tidak berjaga-jaga, maka ia jadi seorang pengkhianat. Yesus mengingatkan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jangan kita berpikir, oh saya Kristen, saya sudah melayani Tuhan, saya menjadi majelis gereja, saya aktivis di mana-mana, dan karena itu kemudian berhenti berjaga. Biarlah kita selalu berjaga, hidup di dalam kekudusan, dan selalu takut akan Tuhan. Maka kita akan lihat di dalam segala perkara, Allah akan selalu menguatkan kita. Selamat menikmati panggilan Allah untuk melayani sesama. Tuhan memberkati. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami dipanggil untuk melayani sesama.
Kami bersyukur karena kasih setia Allah kami dipercaya untuk melayani Engkau. Kami dipercaya untuk melayani sesama kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa bersama-sama untuk para hamba Tuhan yang pada saat ini melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Berdoa untuk Pendeta Endang, berdoa untuk Pendeta Muda Paul, berdoa untuk Bapak Antoni, berdoa untuk Bapak Darsono, Bapak Suhir, Bapak Juari, Mbak Paul, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan kebaktian di Gereja Kristen Muria Salatiga. Kami mohon Tuhan mencurahkan berkat atas mereka di dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dan dalam rancangan-rancangan kehidupannya. Kami percaya Tuhan, melalui pelayanan mereka, kemuliaan Tuhan semakin melebar dan diperluas. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk rayon, untuk komisi, dan untuk segala pelayanan kami. Kami mohon Tuhan curahkan kehidupan kami dengan kuasa-Mu. Kami percaya Allah memberikan kuasa kepada kami untuk saling melayani, untuk saling melengkapi, dan untuk saling memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Allah yang senantiasa tercurah atas kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga bersatu sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19. Kami mohon Tuhan memberikan kesembuhan, memulihkan kesehatannya, sehingga saudara-saudara kami ini boleh memuliakan Engkau bersama-sama dengan kami. Mereka adalah saudara kami, mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami mohon, melalui bilur-bilur-Mu dengan mujizat-Mu, Engkau sembuhkan. Dan kami percaya, melalui rancangan Allah, kehidupan kami semuanya adalah kehidupan yang lebih indah. Terima kasih juga untuk para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari Presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, camat, hingga yang terendah. Kami mohon Tuhan, jadikan mereka hamba-hamba yang setia melayani Tuhan. Berikan hikmat akal budi kebijaksanaan kepada mereka. Berikan hikmat untuk mereka takut kepada Tuhan, sehingga mereka boleh melayani masyarakat, melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Ampuni perbuatan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga di masa pandemi 19 ini, kami mohon Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan berkat yang melimpah atas mereka sepanjang kehidupan mereka setiap hari. Berdoa juga untuk saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, yang sedang kuliah, yang sedang bergumul di dalam permasalahan kehidupan berumah tangga. Kami mohon Tuhan memberikan curahan berkat atas mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan dengan baik, dan dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa-doa ini dengan penuh ucapan syukur dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.